Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MISD. Nah, untuk sebelumnya, perkenalkan, saya Nindi Mei Sahrina dari kelas PGMI 5D. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftucha MPDI. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai atas suatu barang atau jasa tertentu. Namun dalam arti khusus, penilaian adalah suatu kegiatan menilai atau memberikan opini terhadap suatu aset yang berupa barang atau jasa dengan didasari atas suatu kombinasi antara ilmu pengetahuan yang dipadu dengan suatu seni untuk memperkirakan besaran nilai atau suatu interest yang melekat pada barang atau jasa untuk tujuan tertentu, waktu tertentu, dan tidak meninggalkan pula karakteristik yang aset tersebut. Selanjutnya, macam-macam penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada penilaian diagnostik, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Yang kedua, penilaian formatif, merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, penilaian sumatif, merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada rubrik. Rubrik penilaian muncul sebagai alat yang sangat berguna. Rubrik penilaian tidak hanya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi kinerja peserta didik berdasarkan seperangkat kriteria, tetapi juga membantu meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akurasi proses penilaian. Yang kedua ada checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus dapat berupa tanda centang, huruf, simbol tertentu. Checklist digunakan untuk mencatat pengamatan perilaku atau aktivitas siswa. Dan yang ketiga ada catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat objektif. Catatan anekdotal juga merupakan catatan tertulis singkat tentang perilaku atau kinerja siswa. Kemudian ada grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Grafik juga dapat digunakan untuk mempresentasikan kemajuan siswa secara visual dari waktu ke waktu. Grafik dapat digunakan untuk melacak kinerja siswa pada kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis teknik penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap siswa dalam situasi nyata, seperti melihat partisipasi aktif siswa dalam diskusi atau pengamatan keterampilan praktis mereka. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Teknik ini mengukur kemampuan siswa dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas secara langsung, seperti presentasi di depan kelas atau penampilan dalam sebuah pertunjukan. Kemudian yang ketiga, penilaian proyek. Teknik ini melibatkan siswa dalam proyek yang melibatkan penyelesaian tugas atau penyelidikan yang komprehensif dengan tujuan untuk menguji pemahaman, keterampilan, dan kreativitas mereka. Kemudian yang keempat, tes tertulis. Teknik ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tertentu, seperti pilihan ganda, isian, atau esai. Kemudian yang kelima, tes lisan. Teknik ini melibatkan komunikasi langsung antara guru dan siswa, di mana siswa diuji melalui pertanyaan-pertanyaan lisan atau diskusi mengenai topik pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, penugasan. Teknik ini melibatkan pemberian tugas atau pekerjaan rumah tertentu kepada siswa yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, portofolio. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan penilaian hasil kerja siswa yang mencakup berbagai jenis tugas dan proyek yang mereka kerjakan selama periode pembelajaran tertentu.
Baik, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.